keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia senang sekali ya kalau kita bisa dianugerahi anak itu sepasang gitu. Mungkin si kakak atau si adik tuh dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini pastinya menjadi satu keluarga yang merasanya lengkap. Tapi benar sih nggak sih kalau misalnya pola pikir dan sifatnya anak kita itu dipengaruhi juga dengan gender mereka. Lantas berpengaruh nggak sih bagaimana kita mengaplikasikan pola asuh pada kedua anak kita yang mungkin berbeda gender? Nah ini yang akan kita bahas hari ini bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung aja kita sapa ya. Halo Anti. Halo apa Dika. Kabar? Hari ini Luar cerlah biasa. banget ya Anti ya. Iya nih, berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Dika apa kabarnya? Aku baik ya Anti. Iya. Anti ini senang banget pasti ya kalau keluarga Indonesia di rumah. Saat punya anak gitu biasanya kalau bisa langsung sepasang laki-laki dan perempuan atau memang lengkap gitu ya. Ada 3 anak atau lebih dari itu tapi memang ada 2 gender di dalam keluarganya. Tapi benar nggak sih Onti kalau kita bicara tentang gender sendiri antara laki-laki dan perempuan ini punya pola pikir yang berbeda, benar atau enggak? Iya, betul sekali itu Dika. Kenapa? Karena memang dari lahir memang secara struktur otak, kemudian neurologisnya, dan juga hormon-hormon yang ada di dalam anak laki-laki dan perempuan memang sudah ada perbedaan. Nah, contohnya untuk hormonnya, untuk anak laki-laki lebih banyak hormon testosteronnya, kalau untuk anak perempuan estrogennya. Nah, itu aja sudah berbeda. Belum lagi kita lihat dari neurologisnya. Nah, dari neurologisnya itu kalau kita lihat anak perempuan itu justru mereka lebih berkembang terlebih dahulu atau matang terlebih dahulu otak kirinya. Oh gitu. Iya, sedangkan anak laki-laki lebih berkembang atau lebih matang terlebih dahulu itu otak kanannya. Nah, dari sini aja berarti kan sudah berbeda. Betul. Oke, jadi itu benar-benar ternyata bukan cuma fisiknya berbeda, tapi pola pikirnya berbeda. Kan kadang-kadang nggak ada bedanya lah mendidik anak-anak laki-laki ataupun dengan perempuan. Tapi kalau kita lihat dari tadi bahwa secara psikologis mereka berbeda, hormonnya juga berbeda. Lantas saat kita harus mengasuh mereka ada cara yang berbeda nggak sih Onti? Iya, betul. Nah, kalau untuk hormon, kalau testosteron itu berarti kan hormon yang ada pada lelaki. Iya. Nah, itu menjadikan anak laki-laki itu jauh lebih aktif, lebih energik, lebih suka hal-hal yang menantang tentunya dibandingkan anak perempuan. Sedangkan kalau perempuan hormonnya estrogen jadi lebih kalem, lebih lembut, lebih suka hal-hal yang sifatnya itu teratur seperti itu. Sehingga yang harus dilakukan kalau dari segi hormon berarti kita sebagai orang tua mengajarkan anak laki-laki ini untuk satu lebih teratur gitu. Terus kemudian hal-hal yang memang berkaitan dengan ketenangan itu kita perlu berikan lebih banyak anak laki-laki karena sebetulnya untuk menyeimbangin hormonnya tersebut, hormon yang terlalu banyak aktif gitu kan ya, menantang. Nah, sedangkan pada anak perempuan dari estrogennya itu kan membuat dia lebih teratur, lebih sistematis gitu, sehingga kita perlu mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan fleksibilitas justru karena mereka secara hormonal tidak punya banyak keterampilan ke situ, kecuali itu diajarkan. Nah, dari sini sudah berbeda. Itu dari hormon. Kalau tadi dari neurologisnya, tadi kan saya katakan bahwa anak perempuan lebih berkembang terlebih dahulu otak kirinya. Sehingga otak kiri itu kan otak yang berkaitan dengan analogi, pengambilan keputusan, membaca angka, huruf gitu ya. Nah, itu lebih berkembang. Makanya kalau kita lihat kenapa anak-anak TK, kok anak perempuannya ini lebih bisa gitu ya? cepat belajar menulis daripada anak laki-laki. Itu memang wajar terjadi karena tadi otak dia sebelah kiri untuk anak perempuan memang lebih matang terlebih dahulu. Nanti untuk anak laki-laki bisa menyesuaikan pada saat dia sudah di atas kelas 4 SD biasanya. Karena pada di atas kelas 4 SD baru kemudian otak kiri si anak laki-laki baru mulai berkembang. Sebelum itu otak kanan yang lebih berkembang. Nah, otak kanan ini berkaitan dengan apa? Dengan imajinasi, kemudian motorik kasar, makanya dia butuh bergerak terus nggak berhenti-berhenti gitu kan ya. Nah, terus kemudian juga kreativitasnya, seninya, itu semua ada di otak kanan. Sehingga anak laki-laki memang dia itu tubuhnya akan selalu bergerak. Kemudian kalau mengajarkan sesuatu pada anak laki-laki berkaca pada anak TK misalnya, kalau anak perempuan bisa nih kita ajarkan bola, B-O-B-O, L-A-L-A, masuk tuh di dia. Langsung ya? Tapi kalau anak laki-laki kalau dia cuma lihat huruf B-O-B-O, L-A-L-A nggak masuk. Nah, sehingga kalau mau mengajarkan bola, kita tempelkan tulisan bola pada bolanya langsung. Jadi harus ada objek nyata kita tempelkan supaya dia sering lihat, oh ini bola, cara tulisnya begini. Jadi dia langsung terkoneksi dengan imajinasinya dan kemudian baru dia bisa menghafalkan huruf-hurufnya itu. Begitu. Makanya itu sudah dari berbeda. belajar baca aja udah beda ya, Iya, apalagi betul. yang lain nih
Makin seru pasti kalau kita ngobrol tentang ini. Kita nanti Iya. bahas, tapi kita harus jeda lagi ya nanti ya. Betul. Jeda dulu, nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.